Ha, ha, ha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pemirsa Tausiah FKG Unisula dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kajian tausiah yang tentunya sangat disayangkan apabila dilewati, guna menambah ilmu pengetahuan serta menumbuhkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dengan mengetahui dan memahami awal risalah turunnya wahyu yang menjadi tonggak peradaban masyarakat sampai dengan momen hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengurangi rasa hormat, langsung saja kita ikuti kajian bersama Ustadz Alfian Yusuf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita lanjutkan sirah nabawiyah kita, kajian kita di terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas sampai dengan pada saat Rasulullah remaja, maka di kesempatan kali ini kita mencoba untuk melanjutkan. Ya, jadi memang sirah nabawiyah ini sebetulnya kalau mau didetailkan itu sangat panjang sekali. Kita bisa melihat bahwasannya beberapa kitab-kitab sirah nabawiyah, buku-buku yang bercerita tentang sejarah kehidupan beliau itu sangat tebal-tebal. Bahkan sebetulnya ada salah satu ulama dari Indonesia, dari Semarang bahkan, yang menulis atau mencatat perjalanan tarikh kelengkapan sirah nabawiyah Rasulullah SAW, yaitu Kiai Haji Munawar Khalil. Kelengkapan tarikh sirah nabawiyah itu ulama dari Indonesia, bahkan dari Semarang. Kalau tidak salah ada 3 jilid kalau nggak salah, dan itu tebal-tebal. Maka luar biasa kalau mau kita detailkan, maka karena memang sangat panjang dan lebar, coba di kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu, kita coba ambil beberapa poin-poin yang ada di dalamnya. Semoga nanti tidak mengurangi dari esensi dari sirah nabawiyah itu. Baik. Kemudian kemarin kita sudah sampai pada Rasulullah ketika remaja, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Seperti kalau di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwasannya orang-orang Arab itu ternyata selain memiliki sekian kebiasaan-kebiasaan terpuji, mereka juga punya kebiasaan-kebiasaan yang tercela. Seperti minum khamar, kemudian berjudi, kemudian berzina, bahkan beberapa perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya berdagang itu ya ternyata memiliki selingkuhan gitu. Beberapa budak-budak itu perempuan ternyata melakukan praktek prostitusi. Kemudian ya banyak hal yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dari perbuatan-perbuatan yang kecil. Nah, di kesempatan kali ini ketika Rasulullah SAW mulai menginjak usia 20 tahun, kita skip ya beberapa peristiwa-peristiwa yang lain. Ini juga ada satu peristiwa yang sangat bagus ya. Jadi ada sebuah kejadian di mana Rasulullah SAW itu pernah ikut membela orang yang dizolimi. Hal ini dikenal dengan hilful fudul. Jadi ada seorang yang sedang berdagang ke Mekah, ke tokoh bangsawan yang ada di Mekah. Ketika dia sudah bertransaksi, berjanji akan dibayar sekian, tapi ternyata tidak dibayar. Tokoh orang Mekah itu ternyata nggak membayar. Maka kemudian orang yang merasa ditipu tadi, dia datang ke sebuah bukit dan mengatakan, celaka si fulan karena dia membeli barang dagangan saya dan tidak mau membayar. Akhirnya kemudian banyak ya karena kebiasaan terpuji ya, sebagian kebiasaan terpuji jujur, membela orang yang lemah, membela orang yang dizolimi itu masih sangat lekat di sebagian orang-orang Mekah ya. Maka kemudian beberapa orang mengatakan, itu ada orang dizolimi, masa kita mau diam saja? Ayo kita bantu dia. Maka termasuk dalam peristiwa itu
Rasulullah SAW juga yang pada saat itu masih muda ya, usia sekitar 20 tahun, juga ikut hadir, juga ikut membela seorang pedagang yang dizalimi oleh penduduk Makkah karena tidak dibayar barang dagangannya. Mereka menuntut balas, termasuk dibantu oleh beberapa pemuda-pemuda yang ada di Quraisy, yang ada di Makkah pada saat itu, termasuk Rasulullah juga hadir di situ. Ini menjadi sebuah bukti bahwasanya beliau adalah seorang yang pemberani. Beliau adalah seorang yang senang menolong orang lain. Beliau adalah orang yang memiliki concern ketika orang dizolimi, saya wajib untuk membela dia. Termasuk di usia beliau ketika menginjak usia pemuda itu ya. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat baik hati, akhlaknya terpuji, tidak pernah melakukan perbuatan keji gitu kan. Kemudian jujur, ya. Orangnya benar, apa yang dikatakan itu senantiasa benar. Sampai kemudian ya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika masih remaja, ketika masih pemuda itu tadi, ketika berdagang itu ya yang kalau orang berdagang zaman sekarang mungkin sulit ya untuk melakukan praktek seperti ini. Muhammad, ini kamu jualan kain berapa harganya? Saya kulaannya sekian. Silahkan Anda mau memberi saya untung berapa? Ya cuma gitu aja. Zaman sekarang itu kayaknya ada. Sangat sulit sekali, rata-rata orang kan menyembunyikan kulaannya berapa, itu kan rata-rata disembunyikan, tapi di sana kan saya beli unta ini sekian, dengan mau memberi saya keuntungan berapa silahkan. Saya membeli ini sekian, silahkan mau memberi saya keuntungan berapa. Maka banyak orang ketika Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan dagang ke Syam, itu banyak yang mempercayakan barang dagangannya kepada Muhammad. Karena Muhammad ini orangnya jujur. Maka ketika beliau di usia itu berangkat ke Syam dengan barang dagangan itu, ya ketika beliau pulang dengan membawa uang itu, ya uangnya diserahkan semua. Barang dagangan yang jenengan titipkan ke saya ini, sekarang dapat uang sebanyak ini, itu diberikan semuanya. Jenengan mau mengupah saya berapa silahkan. Jadi sangat jujur sekali. Inilah yang kemudian menjadikan Khadijah tertarik kepada Muhammad. Dari situ kemudian Ibunda Khadijah, seorang janda berusia 40 tahun ya, yang mana dia adalah seorang saudagar, dia adalah seorang bangsawan, dia juga memiliki akhlak yang terpuji, dia seorang pedagang juga, ternyata tertarik kepada Rasulullah SAW, sehingga akhirnya kemudian terjadilah pernikahan antara Muhammad dengan Khadijah. Muhammad berusia 25 tahun, Khadijah berusia 40 tahun. Jadi terjadilah pernikahan ini, dan ya disebutkan ya bahwasanya Muhammad itu menikahi Khadijah dengan mahar atau mas kawin, ada yang tahu? 100 ekor unta. Kalau unta sekarang 20 juta satu ekornya, dikali 100 itu sudah 2M maharnya. Berarti kita bisa membayangkan bahwa sebetulnya Muhammad ketika masih pemuda, usia 25 tahun itu menikah dengan mahar 2 miliar. Itu maharnya, bukan resepsinya. Ini berarti ya Muhammad itu bukan bukan orang ecek-ecek gitu. Dia orang terpandang, dia seorang bangsawan atau suku tertinggi di Mekah, yaitu Quraisy. Jadi memang dikenal Quraisy itu suku tertinggi di Mekah. Mereka memiliki kemuliaan, yaitu terutama dari Bani Abdi Manaf ya, dari terahnya Abdul Muthalib ya. Itu memang memiliki kemuliaan. Mereka adalah orang yang senantiasa menyediakan makanan dan minuman bagi orang-orang yang berziarah ke Ka'bah, ke Baitullah. Menyediakan makanan dan minuman orang-orang yang berziarah maupun orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka mereka punya keutamaan di situ. Nah, Bapak Ibu serta saudaraku sekalian, kemudian singkat cerita, di usia beliau ketika sudah menginjak usia 37 tahun, menginjak usia 38 tahun, itu beliau mulai banyak merenung. Beliau mulai banyak menyendiri, melihat kerusakan yang terjadi di Mekah pada saat itu. Jadi pada saat orang-orang itu, jadi kerusakan-kerusakannya ya jahiliyah tadi, itu tidak hanya sekedar minum khamr, berjudi, berzina, kemudian praktek prostitusi, kemudian membunuh bayi yang barusan lahir, tapi juga menyembah berhala. Kan ya pasti ya orang yang berakal sehat akan berpikir bahwasanya loh, ini patung kok disembah? Patung itu
misalnya kita pukul, misalnya kita banting, dia tuh tidak bisa membela dirinya sendiri kok. Lah kok kita menyembah sesuatu benda hidup yang seperti itu? Maka Rasulullah juga berpikir, maka di usia 37, 38, 39, di malam hari beliau itu terbiasa menyendiri. Dan salah satu tempat yang beliau pilih itu adalah Gua Hira. Gua Hira, sebuah bukit ya, yang mana di Gua Hira itu ternyata Rasulullah SAW bisa melihat kota Mekah. Jadi dari tempat yang tinggi seperti itu bisa melihat kota Mekah, bisa melihat Ka'bah sambil merenung. Ada apa dengan umat saya? Ada apa dengan bangsa Arab? Ada apa dengan bangsa Arab yang ada di Mekah? Mereka terjadi kerusakan yang luar biasa. Dan saya bisa berbuat apa? Singkat cerita, di usia beliau yang 40 tahun, pada saat beliau berada di Gua Hira tadi, qadarullah beliau itu didatangi oleh sesosok makhluk yang besar sekali. Kemudian mendekat beliau dengan sangat erat dan mengatakan, "Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad." Maka pada saat itu kaget, ini siapa ini, ada orang yang menyuruh saya membaca padahal saya ini tidak bisa membaca gitu. Tambah dipeluk lebih erat lagi, "Iqra ya Muhammad." Saya tidak bisa baca. Tambah kencang lagi mendekatnya, "Iqra ya Muhammad." Saya tidak bisa baca. Saya ini orang umi, saya orang buta huruf. Maka kemudian makhluk itu membaca firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Quran surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat, 1 sampai 5. Wah, Rasulullah ketika siapa makhluk apa menggigil ketakutan. Bahkan kalau dalam satu riwayat Rasulullah itu sampai kebingungan seperti orang frustasi. Saya itu ketemu dengan siapa? Ini kalau orang Jawa itu mesti mengkait-kaitkan, wah ya saya bawa rekso, saya menjogo gua kan nakut-nakutin saya. Tapi ya karena yang efek dari mitologi yang kayak gitu itu udah ada di sana, maka hal itu nggak terjadi. Rasulullah sampai ketakutan, kedinginan, menggigil ketakutan. Sampai di rumah ketemu dengan Ibunda Khadijah, Rasulullah langsung pengen masuk ke kamar, tidur, mengatakan selimuti saya, kedinginan, menggigil. Ya kedinginan karena ketakutan. Ketakutan sekali. Ada apa ya suamiku, ada apa ya suami? Celaka saya habis ketemu dengan siapa? Maka pada saat itu Ibunda Khadijah mengatakan kepada beliau, bahasa kita orang Semarang, ngereh-ngereh, ngadem ke hati. Tidak akan terjadi sesuatu yang madharat kepada engkau ya suami. Karena engkau adalah orang yang senantiasa membantu orang lain, menolong orang lain yang dizalimi. Engkau orang yang senantiasa menjalin tali silaturahim. Tenang. Jadi ditenangkan Ibunda Khadijah begitu. Kemudian setelah agak mereda, Ibunda Khadijah bertanya, apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW kemudian menceritakan hal itu, ya, kejadian yang ada di Gua Hira. Kemudian Ibunda Khadijah mengingat-ingat itu. Ibunda Khadijah itu orang yang mulia dan memiliki kerabat seorang pendeta Nasrani, tapi agama Nasrani yang masih lurus, yang bernama Waraqah bin Naufal. Ini yang sangat kita kenal, ya, seorang pendeta Nasrani. Maka Ibunda Khadijah besoknya, siang harinya, dia menemui kerabatnya itu, yaitu Waraqah bin Naufal, menanyakan, suami saya mengalami hal yang demikian diceritakan. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, hadza Namus, dialah Namus, malaikat Jibril yang dulu pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yang dulu pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Berimanlah kepada suami, dan sekiranya aku memiliki umur yang panjang, kelak aku akan menyaksikan bahwasanya Muhammad itu besok akan dicaci maki, dicela oleh kaumnya, diusir dari kampung halamannya. Waraqah mengatakan demikian. Dan kalau aku masih muda, aku akan menjadi orang paling depan yang akan membela Muhammad. Tapi tidak berselang lama, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Jadi kalimat dari beliau itu ternyata direkam dengan baik oleh Ibunda Khadijah. Sehingga ketika pulang menyampaikan hal itu, bahwa ini adalah sebuah tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedemikian banyaknya, ya, kejadian-kejadian yang pernah dialami Rasulullah, ya, baik dari waktu kecil, akhirnya kemudian disarikan dalam sirah nabawiyah bahwa tanda-tanda Rasulullah itu adalah sinar terang benderang menjelang akhir zaman. Itu memang
sudah nampak. Baru kemudian Ibunda Khadijah, atau bahkan gini, orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Perempuan malahan, bukan laki-laki, yaitu istrinya sendiri, Ibunda Khadijah. Kemudian dari kalangan pemuda yang pertama kali siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak siapa yang pertama kali beriman? Ali bin Abi Thalib ketika di usia sekitar 9 atau 10 tahun itu. Dari kalangan budak siapa yang pertama kali beriman kepada Muhammad? Zaid bin Harisah, yang kemudian nantinya diangkat oleh Rasulullah menjadi anak angkatnya, diadopsi menjadi anak angkat. Maka ya meskipun nanti ini ya ada ayat yang melarang mengadopsi secara langsung, baru kemudian Rasul mempercayakan Zaid bin Harisah, dan maksudnya begini, ya kalau dalam syariat mengadopsi itu hanya sebatas sampai pada tataran ketika sudah balik ya sudah, dan itu memang harus disampaikan bapakmu itu siapa, ibumu siapa. Jadi nasab atau garis keturunannya tetap terjaga dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, beberapa orang berdakwah sampai kemudian Rasulullah SAW menerima sebuah perintah atau menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, dan seterusnya. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, bangunlah, dan berilah peringatan. Maksudnya diperintahkan untuk berdakwah. Maka Rasulullah kemudian berdakwah di lingkungan orang-orang yang ada di sekitarnya terlebih dahulu. Maka tadi ya, kemudian ada Ali bin Abi Thalib setelah Ibunda Khadijah ya. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian menyampaikan kepada orang-orang terdekatnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang bangsawan juga dan terpelihara dari sejak kecil dari perbuatan keji. Jadi mirip-mirip sama Rasulullah. Abu Bakar dengan Rasulullah itu usianya hanya terpaut sekitar 2 atau 3 tahun saja, lebih tua Rasulullah. Jadi masih seumuran, sebaya, teman sepermainan dulu. Dan dua orang ini sama-sama orang yang super baik pada saat itu ya. Maka kemudian Abu Bakar ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya, Abu Bakar tertarik, dan yang disampaikan Muhammad itu benar. Saya tahu seluk-beluknya Muhammad seperti apa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq karena dia seorang bangsawan, dia seorang saudagar, dia seorang pedagang yang relasinya banyak, maka Abu Bakar As-Siddiq tidak diam saja. Dia kemudian menyampaikan kepada relasi-relasi dagang. Kemudian masuk Islamah yang namanya Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan juga seorang pedagang, seorang saudagar, seorang terpandang. Kemudian masuk Islamlah Abdurrahman bin Auf yang nanti menjadi orang paling kaya di Mekah, dan ketika dia hijrah ke Madinah, akhirnya setelah sekian tahun dia menjadi orang paling kaya juga di Madinah. Kemudian Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, dan sederetan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain yang masuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal kali masuk Islam. Mereka kemudian sering melakukan kegiatan untuk ngecas iman. Bahasa kita sekarang, Rasulullah tausiah dan didengarkan oleh para as-sabiqun al-awwalun itu di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, masuk dalam kategori orang yang awal masuk Islam juga ya. Jadi pada saat itu Islam didakwahkan secara sembunyi-sembunyi, dakwah sirriyah secara sembunyi-sembunyi. Jadi bisik-bisik, kira-kira si fulan ini kayaknya punya potensi untuk mau menerima risalah Islam ini. Ayo sampaikan. Kemudian diajak ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Dari situlah kemudian beberapa orang masuk dalam kategori as-sabiqun al-awwal. Ada sekitar 40-an orang pada saat itu. Meskipun hadirnya tidak langsung barengan 40 orang masuk ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, awal kali dakwahnya Muhammad ini belum terlalu ketahuan ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW itu ternyata juga memiliki sebuah inisiatif untuk mengumpulkan orang-orang Mekah. Beliau berdiri di sebuah bukit dan berteriak, wahai orang-orang Mekah, berkumpullah. Kemudian beliau mengatakan, kalau aku menyampaikan kepada kalian sekiranya ada sekumpulan pasukan yang ada di balik bukit ini, mereka hendak menyerang kalian pada saat ini, apakah kalian percaya? Jawab orang-orang pada juga, kami percaya. Nah, kenapa? Yang Muhammad tuh Al-Amin mendapatkan gelar ini tadi kemarin tidak kita sampaikan karena memang ya
keterbatasan waktu ya. Tapi kita paham dari kisah itu bahwa Muhammad tuh orang yang bisa dipercaya, orang jujur. Tidak mungkin Muhammad itu berbohong. Kalau engkau mengabarkan bahwa di balik bukit yang sekarang kamu berdiri, di baliknya itu ada sekumpulan pasukan yang hendak menyerang ke sini, ya kami percaya. Kamu tidak pernah bohong. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan tentang Islam di sini. Apakah kalian mau beriman? Nah kemudian nah kayak gitu ya kami tidak percaya nih itu. Jadi ada yang menarik di sini, ada sebuah hikmah yang menarik bahwa juru dakwah dalam hal ini adalah Muhammad pada saat itu adalah seorang yang jujur, bisa dipercaya, gitu ya. Sehingga apapun yang beliau sampaikan itu hampir mesti diterima oleh masyarakat Arab pada saat itu. Tapi khusus satu hal, kalau ngomongin Islam kami tidak percaya. Dalam hal apapun kami percaya, masalah uang kami titipkan Anda, masalah berdagang kami titipkan Anda, kita bekerja sama bareng. Karena Anda itu orangnya amanah, Anda itu orangnya jujur, Anda orang yang bertanggung jawab, bisa dipercaya. Gitu. Tapi kalau disuruh beriman kepada Allah yang satu, ya kami tidak mau. Ya, ini sekaligus juga jadi koreksi buat kita. Kenapa dakwah kita kok mungkin ditolak? Ya bisa jadi orang banyak melihat latar belakang kita, kamu tukang bohong. Wah kamu kalau dititipin uang untuk beli sesuatu mesti kembalinya tidak dikembalikan, atau kamu sering markup anggaran, mana mungkin kami percaya sama kamu pinjam duit ke saya aja tidak dikembalikan, katanya besok, katanya bulan depan, katanya tahun depan udah dikembalikan ya bagaimana saya menerima dakwahmu kan gitu. Tapi Rasulullah ini tidak clear dalam hal kepribadian, beliau itu sempurna. Tapi khusus masalah beriman kepada Allah tidak mau, orang-orang Arab tidak mau. Jadi pelajarannya adalah ternyata penolakan orang-orang Arab, orang-orang Mekah pada saat itu terhadap kenabian Rasulullah SAW bukan karena kepribadian beliau yang jelek, enggak. Kepribadian beliau itu sempurna, tapi karena mereka diajak kepada agama tauhid, lah mereka tidak mau. Disitulah kemudian di peristiwa tadi, maka Abu Lahab pada saat itu mengatakan, ya Muhammad, padahal Abu Lahab ini juga pamannya beliau. Ya Muhammad, kamu tuh mengumpulkan kami di sini cuma mau ngomong kayak gitu dong. Celaka kamu Muhammad, seharian ini kudu akan celaka kamu. Seperti itu Abu Lahab. Karena saking marahnya, padahal dulu Abu Lahab termasuk seorang paman yang senang ketika keponakannya lahir laki-laki. Wah ini gadang-gadang ini anak laki-laki suku Quraisy dari Bani Abdi Manaf. Wah ini yang kita gadang-gadang gitu. Jadi pemimpin masa depan, mungkin bahasanya begitu. Tapi ternyata ketika udah dewasa malah menyerukan yang semacam itu. Hanya karena faktor ini kamu mengumpulkan kami, celaka kamu Muhammad. Maka kemudian turunlah Quran surat Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah Abu Lahab dan kedua tangannya, dan seterusnya sampai pada istrinya juga. Jadi sebetulnya ya ini ada satu hikmah yang menarik. Ketika pada saat itu Abu Lahab itu beriman, itu sebetulnya itu mematahkan Quran surat Allah. Kan celaka Abu Lahab dan nanti dia akan masuk neraka yang menyala-nyala, kan begitu kan di artinya gitu. Maknanya Abu Lahab itu besok sampai mati dia tidak akan beriman karena dia masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Sekiranya saat itu Abu Lahab itu beriman, Al-Lahab ini nggak berlaku lagi gitu. Berarti Muhammad ini salah. Kalau Abu Lahab masuk Islam, tapi sampai dengan akhir hayatnya Abu Lahab nanti tidak beriman. Ini membuktikan kebenaran Al-Quran, kebenaran Muhammad, dan kebenaran dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu hikmah. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dakwah masih dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian sampai pada sebuah peristiwa di mana Hamzah bin Abdul Muthalib, tadi di pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan ya, paman beliau yang termasuk dari pemuda yang paling hebat, paling kuat ya, yang hobinya adalah berburu itu ya berburu harimau, ya berburu rusa, berburu binatang-binatang liar ya, yang ada di sekitar Jazirah Arab. Dia itu pulang dari berburu, dan kebiasaan dia adalah ketika pulang dari berburu tidak langsung pulang ke rumah, tapi tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ketika beliau hendak pulang, dia ketemu dengan salah seorang budak wanita di tengah jalan. Budak wanita tadi mengatakan, wahai Hamzah, sekiranya engkau mendengar atau engkau menyaksikan
cacian, makian yang disampaikan oleh Abu Jahal kepada Muhammad, maka aku yakin engkau tidak akan terima dengan kalimat itu. Apa emangnya dikatakan oleh Abu Jahal kepada Muhammad? Padahal pada saat itu Hamzah itu belum masuk Islam. Paman beliau itu belum masuk Islam. Abu Jahal itu mencela Muhammad dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata kecil. Berani-beraninya Abu Jahal. Ini keponakannya digitukan nggak terima. Langsung dia datang ke tempat berkumpulnya para pemuka-pemuka Mekah pada saat itu di Darun Nadwa. Di situ ketemu dengan Abu Jahal. Tidak ngomong apa-apa. Kalau di filmnya Umar bin Khattab itu didatangi di rumahnya. Di filmnya Umar bin Khattab didatangi di rumahnya, diangkat kerah bajunya, diangkat kayak gini, dipukul. Tapi kalau di beberapa sejarah yang ini memang ada beberapa versi yang berbeda. Ditemui di tempat berkumpulnya orang Quraisy, di di cengkiwing bahasa Jawa, dipegangin kerah bajunya itu, kemudian busur panahnya Hamzah itu kemudian diangkat, dipukul kan beberapa kali ya wajahnya Abu Jahal sampai berdarah. Apa tadi yang kamu katakan kepada Muhammad? Kamu tadi mengatakan, kamu mencela keponakanku. Maka Abu Jahal pada saat itu udah tidak bisa melawan, ya dia ngaku kalau dia salah. Ya. Maka beberapa pemuda dari Bani Makhzum itu salah satu pemuda yang hobinya juga berkelahi juga. Termasuk Khalid bin Walid itu dari Bani Makhzum, jago berperang. Berdiri tidak membela Abu Jahal. Namun Abu Jahal udah biarin. Memang saya tadi telah menghina Muhammad, ya wajar saja kalau pamannya nggak terima, udah biarkan saja. Setelah itu kemudian Hamzah mengatakan, ketahuilah wahai Abu Jahal, ketahuilah kalian semua, aku sudah masuk Islam, aku sudah mengikuti agamanya Muhammad. Pada saat itu Hamzah itu belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Hamzah tahu Muhammad mengatakan apa, dia itu mesti benar. Muhammad itu tidak pernah bohong, Muhammad itu jujur. Maka setelah itu Hamzah pergi meninggalkan tempat itu dan ketemu dengan Rasulullah SAW mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wah, ini salah satu penguat. Banyak dari para sahabat Rasulullah yang awal-awal masuk Islam menjadi senang dengan masuk Islamnya Hamzah. Karena Hamzah ini seorang pemuda kekar dari suku Quraisy, suku terpandang. Kalau berkelahi tidak ada yang berani sama dia. Sampai pada kemudian doanya Rasulullah untuk Islamnya salah satu di antara 2 Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Umar bin Hisham, itu Abu Jahal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Rasulullah dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Maka dengan masuk Islamnya Hamzah dan kemudian masuk Islamnya Umar bin Khattab, itu menjadi penguat. Sehingga akhirnya setelah itu dakwah Islam tidak lagi dengan sirriyah, tidak lagi dengan sembunyi-sembunyi, tapi sudah jahriyah, sudah terang-terangan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di jalan kebenaran? Bukankah kita ini menyampaikan kebenaran? Ya kenapa kita harus takut? Ya iyalah, sudah ada kamu ini. Karena sudah ada Hamzah yang hebat, yang pemuda yang hebat, sudah ada Umar bin Khattab. Ya tentunya ya, Umar bin Khattab kita banyak membaca, mendengar, atau bahkan mungkin di filmnya Umar dijelaskan bagaimana dia masuk Islam. Ketika dia hendak marah-marah tentang perpecahan yang terjadi di Mekah, maka ada seseorang yang mengatakan, "Lah kok kamu mau marah-marah sama Muhammad? Lalu adikmu perempuan aja sudah masuk Islam, kok sudah mengikuti agamanya Muhammad. Lah kamu marah-marah sama? Temani adikmu dulu." Gitu. Ada yang mengatakan demikian. Kemudian betul Umar Khattab datang ke rumahnya Fatimah, adiknya itu, dan di situ ternyata benar didapati bahwasanya Fatimah dan suaminya sedang membaca Al-Quran, penggalan surat Toha. Saat itu kemudian langsung masuk dan kamu sudah masuk agamanya Muhammad. Ada apa kamu? Mana Al-Quran yang kamu bangga-banggakan? Oh, tidak boleh, tidak ada orang yang berani memegangnya kalau dia tidak suci. Maka kemudian dipukul sampai mulutnya berdarah. Tapi pada saat itu Umar menyesal. Kenapa? Saya mau memukul perempuan, adik saya lagi. Kemudian dibacakan Quran surat Toha, dan disitulah ternyata hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala turun. Umar bin Khattab dalam hatinya mengatakan, kalimatnya sungguh luar biasa. Tapi sebelumnya memang Umar bin Khattab itu sudah galau. Ini orang-orang Mekah ini ngapain sih? Ada Muhammad yang baik hati seperti itu kok dilarang. Dia mengatakan sesuatu kok dilarang. Di satu sisi seperti itu, tapi di sisi yang lain Muhammadnya emang yang menyebabkan perpecahan orang-orang Mekah itu ya Muhammad. Akhirnya betul pada saat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan dakwah secara terang-terangan setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya tadi saya singkat ya tentang masuk Islamnya Umar karena kita sudah banyak mendengar. Baru setelah itu dakwah dijalankan secara terang-terangan. Nah dari situlah kemudian ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya, yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada beberapa sahabat Rasulullah untuk mencari tempat hijrah. Mekah sudah tidak memungkinkan karena Muhammad sudah diembargo secara ekonomi keluarganya, ya. Tidak boleh bertransaksi jual beli. Dan kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan para sahabatnya untuk berhijrah. Nanti akan ada yang berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia, ada yang berhijrah ke Madinah, ya, yang diawali oleh dakwahnya Mus'ab bin Umair di Madinah, dan juga Rasulullah berjalan ke Taif untuk siapa tahu Taif bisa menjadi tempat hijrah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga tetap penasaran dengan kisah selanjutnya sehingga mengikuti kelanjutan kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر